Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nizar dan NPM 2578-2018 dari kelas TRI 2A. Pada video ini, saya akan membuat sebuah video hands-on, yaitu tentang tugas lab 3. Untuk tugasnya yaitu menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, modul Specs and Tip 1.3 section 3 Modules and Package section 1.3.1 1.3.2 1.3.3. Oke, di sini tanpa berlama-lama langsung saja kita ke Netake. Oke, di sini ada yang namanya package, modul, dan function. Jadi apa sih package, modul, dan function itu? Jadi package itu seperti sebuah tempat penyimpanan atau contohnya seperti folder. Sedangkan modul itu seperti sebuah file yang disimpan ke dalam folder. Dan function itu adalah isi dari modul atau file, isi dari sebuah file. Oke, di sini kita lanjut. Langsung saja ke langkah yang pertama. Yang pertama, di sini kita disuruh membuat dua buah file kosong dan satu sebuah package atau folder. Di sini saya sudah membuat yaitu sebuah folder py. Jadi kita buat sebuah file kosong dengan nama modul.py. Kita simpan yaitu di folder users lagi, kemudian kita folder yang kita buat tadi yaitu py, kita simpan di sini modul.py. Kemudian kita bikin file lagi yaitu bernama main. File keduanya itu bernama main.py. Dan kita save, Ctrl S, kita simpan. Sudah. Kita langkah yang kedua yaitu kita memasukkan import modul pada file main. Gunanya agar kita tuh bisa mengimport gitu. Mengimport melalui file main ke file modul. Oke, di sini langsung saja kita masukkan pada file mainnya, kita salin, kemudian kita paste, kita save. Oke, setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menambahkan sedikit sesuatu dalam file modul. Nah, tadi kan kita udah menambahkan variabel import modul untuk mengimport file modul. Nah, selanjutnya kita tambahkan kode ini yaitu print I like to be a module ke dalam file modul. Nah, selanjutnya kita coba running di command prompt kita. Oke, pastikan kita sudah masuk ke dalam folder yang kita buat tadi. Dan kita coba running py modul.py. Nah, di sini I like to be a module. Nah, di sini terdapat berbeda. Nah, di sini sudah sama tampilan atau outputnya.
kita tampilkannya yaitu I like to be a model. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah yang keempat. Pada file main.py kita ubah yaitu tidak kita ubah, kita jalankan juga pada file py main-nya, kita jalankan juga. Kita coba apakah sama tampilannya seperti pada file modul, yaitu I like to be a module. Kita lihat main.py. Oke, enter. I like to be a module. Nah, di sini sama. Kenapa dia bisa sama? Karena di sini kita menggunakan perintah atau fungsi import. Import modul. Modul ini seperti nama filenya, makanya dia bisa sama. Artinya dia pada file main itu mengambil atau mengimport dari file modul. Oke, kita lanjut ke langkah yang kelima. Sini kita disuruh menambahkan yaitu variabel name. Variabel name kita coba tambahkan. Oke, kemudian kita coba running lagi. Kita pertama coba running modulnya dulu, tampilannya seperti apa. Nah, saat kita merunning file modul, di sini ada nama main, ada variabel atau nama main atau nama dari file main. Nah, kemudian di sini saat kita running file main, di sini ada variabel atau nama modul, yaitu nama dari file modul. Nah, artinya dia sudah berhasil terimport. Artinya sudah berhasil import. Oke, langsung saja langkah yang 6. Di sini kita menambahkan yaitu if dan else. Fungsi if dan else. If name, untuk name ini modul, sama saja dengan modul. Oke, langsung saja kita masukkan Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Oke, sudah. Kita coba jalankan lagi seperti ini. Kita coba tes lagi. I prefer to be a module. Dan kita coba jalankan ini. I like to be a module. Artinya di sini pada fungsi ini, yang ini itu modul, name ini modul, dan main ini I like to be a module, yang fungsi else. Fungsi atau variabel, lupa saya. Oke, kita langsung aja ke langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh itu kita menambahkan variabel counter, menambahkan counter sama dengan 0 pada file modul. Ctrl V, sini kita tambah. Kemudian pada file main kita tambahkan modul counter. Ctrl V, Ctrl S. Oke,
Sekarang kita coba jalankan lagi, kita coba running lagi. I prefer to be on. Nah di sini coba running ke I like to be a model. Nah, artinya sudah berhasil ya. Kita menambahkan counternya tadi. Counternya yaitu sama dengan 0. Yang saat kita merunning dari file main, di sini sudah masuk 0 ya. Atau 0 ini kita sudah masuk. Oke, kita lanjut. Kita kemudian tambahkan ini. Kita coba tambahkan kode ini pada langkah 9. Tambahkan pada file modul. Oke. Nah, di sini ada kesalahan pada kode dimana ini adalah string, docstring, namun dia kurang satu petik 2 nih, kurang satu. Kita tambahkan saja di sini. Apabila dia kurang, dia tidak terdeteksi sebagai docstring. Kemudian kita Ctrl save. Kemudian kita masuk ke langkah yang ke-10, itu kita masukkan kode ini ke dalam file main. Ctrl A, Ctrl V. Oke, sudah, kita coba running kembali. Nah, di sini sudah muncul, sudah berhasil. Nah, I prefer to be a model, but I can do some tests for you. True, di sini apabila kita merunning modul maka nilainya true, dan apabila kita merunning main nilainya 0 dan 1, 0 and 1. Oke, kita lanjut ke langkah yang 11. Pada langkah yang 11 ini kita disuruh memisahkan, yaitu folder file modul dengan folder main py ini kita pisahkan. Oke, pada folder py kita buat folder lagi namanya modules. Kemudian kita bikin lagi folder lagi namanya props. Folder file main ini dan modul ini kita masukkan ke folder tadi. Ini kita cut aja. Oke, jika sudah bisa. Ini kita kuat dulu. Oke, sini kita sudah masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita menggunakan import sys for p in sys print p. Nah, fungsi dari import ini sendiri yaitu kita tadi kan sudah memisahkan kedua file tersebut ya pada folder yang berbeda.
Nah, setelah kita pisahkan, otomatis kedua file tersebut tidak dapat saling import, tidak dapat kita import lagi seperti sebelumnya. Nah, disitulah fungsi import SYS ini, agar kita tetap bisa mengimport kedua file tersebut. Ya, langsung saja kita masukkan kode ini ke dalam file main. Ctrl S. Oke. Jika sudah, kita coba jalankan lagi. Nah, untuk menjalankannya di sini kita harus masuk melalui prox ini. Kita ketik c command prompt. Oke, kemudian kita running file main. Sebentar, sepertinya kesalahan. Kita coba yang modules dulu. Coba modules. Kita coba running. Itu py modul dot py. Nah, sini bernilai true. Oke, kemudian kita coba prox. Coba py. py dan 5 in module import module. Modul misalnya. Sepertinya ada kesalahan. Kita coba lagi cek pada file main py ini. Pada line 5 import modul. Kita coba, sepertinya tidak sesuai. Oh, ini kita tidak bisa hanya dengan menyalin. Di sini kita harus mengubahnya dengan mengetik, karena dia tidak bisa terhubung apabila dia hanya dengan menyalin. Ctrl S, kemudian kita coba lagi. Nah, benar kan? Di sini sudah berhasil ya, muncul 0 and 1. Oke, kita masuk ke langkah yang selanjutnya, yaitu modul 1.3. Untuk langkah yang pertama sampai dengan langkah yang ke-6, di sini kita disuruh membuat sebuah folder, folder lagi. Nah, karena di sini kita mengefisiensi waktu, kita di sini cukup mendownload folder yang sudah disediakan oleh Netaket untuk pelatihan. Di sini saya sudah mendownloadnya dan memindahkannya ke dalam folder py.
Selanjutnya kita ubah nama folder tersebut menjadi packages, apa tadi, menjadi packages. Sudah, kemudian di sini kita ekstrak. Setelah itu kita hapus saja ini file yang ada di sini. Kita menggunakan folder package yang ini. Oke, untuk langkah yang ketujuh, untuk langkah selanjutnya, di sini kita juga disuruh membuat yaitu file baru atau modul baru pada folder procs, yaitu main2.py. Pada folder proc di sini kita membuat kita di sini membuat file baru yaitu main2.py. Kita Ctrl S, save. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan kode ini yaitu from SCS import path. Oke, kita langsung masukkan saja, Ctrl V. Oke, kemudian di sini kita cek, kita running melalui folder proc cmd. Coba running py main2.py. Nah, di sini muncul kesalahan atau muncul peringatan pada line 4. Artinya pada program itu harus kita perbaiki ya. Oke, di sini karena kita belum merubahnya pada line 4. Setelah itu kita harus mengubah. Oke. Kemudian F ini juga kita ubah menjadi F besar. Sekarang kita coba S, kita coba jalankan lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya. Berhasil kita jalankan program yang tadi. Oke, kita lanjut. Ini kita lanjut. Kita coba varian yang lainnya. Kita Ctrl A, Ctrl V, kemudian kita Ctrl S, kita coba running lagi. Apakah sama? Nah, di sini muncul lagi. Kita harus perbaiki lagi. Oke. F ini juga harus F besar ya. Dia tidak bisa menggunakan F kecil. Sudah, kita Ctrl S dan kita coba lagi. Nah, di sini sudah bisa, sudah berhasil. Selanjutnya, aduh, sorry, di sini kepencet tadi. Kita lanjut terus.
pada yang ke berapa ya? Oh, tadi. Sekarang kita lanjut ke langkah yang ke-8. Nah, di langkah 8 kita disuruh menggunakan kode ini ya. Kita masukkan lagi kode ini ke dalam file main2pay. Nah, lupa kita perbaiki lagi filenya agar bisa kita running. F-nya kita ubah F besar. Kayaknya wajib kita ubah agar bisa kita running. Oke, ini juga. Oke, kita coba tes lagi. Nah, di sini sudah muncul outputnya yaitu sigma tau. Karena di sini emang fungsi um, berfungsi untuk mengakses modul sigma dan tau. Oke, di sini kita menggunakan varian lainnya lagi. Kita coba varian lainnya lagi. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl. Nah, kita perbaiki lagi. Walaupun dia sama-sama ini, apabila kita tidak perbaiki, dia tidak bisa. Karena menyalin dan mengetik itu dia terhitung berbeda. Walaupun sama-sama apa yang diketik itu dengan apa yang disalin itu sama. Oke, jika sudah kita Ctrl S, kemudian kita coba lagi. Apakah dia bisa? Nah, sigma alpha. Nah, karena dia di sini sudah diganti menjadi sigma. Oke, kita masuk ke langkah yang ke-9. Untuk langkah yang ke-9 ini, kita harus memasukkan lagi folder tambahan. Oke, ke dalam folder package. Oke, kita sudah mendownload tadi. Nah, di sini kita download saja folder tambahan. Sini udah kita download. Kemudian kita salin, lalu kita masukkan ke folder packages. Kita paste di sini, kemudian kita ekstrak. Nah, ini kita hapus saja, dan ini kita ubah namanya menjadi extrapacks.zip. Extrapacks.zip. Ya, jadi extrapacks.zip. Extrapacks.zip. Oke. Langkah selanjutnya,
Kita letakkan file tersebut di dalam folder package. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan lagi kode ini ke dalam file main. Ctrl V, kemudian kita perbaiki dulu kesalahan-kesalahannya agar kita bisa merunningnya. Ini tadi. Oke, jika sudah kita Ctrl S, kemudian kita coba running. Sebentar. Oke, benar. Kita coba running lagi. Dan 7 in modul function extract. Ini ada kesalahan. Oh, di sini F-nya harus kita besarkan. Saya lupa tadi. Ctrl S. Oke, sudah benar semua, sepertinya sudah. Kita coba running lagi, apakah bisa? Nah, di sini sudah muncul ya, sigma, alpha, iota, beta. Artinya kita sudah berhasil menjalankan atau merunning program ini. Print si function S, alpha, function A, function I, function B. Oke, udah selesai ya tugas kita di modul. Nah, untuk kesimpulannya di sini kita tuh disuruh apa ya? Belajar membuat sebuah package dan menaruh dan membuat sebuah modul di dalam package dan mengubah function-function yang ada di dalam modul atau file. Kemudian kita juga disuruh untuk menjalankan yaitu import agar kedua file yaitu file modul dan file main itu bisa saling import. Oke, lanjut kita selanjutnya masuk ke B, yaitu menunjukkan dan menjelaskan proses kerja dari mini project 1 berupa struktur directory and page, hasil running program, hasil running perlengkapan, hasil running PyDoc dokumentasi. Oke, langsung saja kita jalankan. Untuk yang pertama ini sudah tidak dibutuhkan lagi ya, ini sudah masuk ke mini project. Sini kita langsung saja masuk ke folder sensor project. Kemudian kita disuruh tadi untuk di sini kita masuk saja menggunakan Sublime, kemudian kita hapus saja. Filenya open folder, kita buka melalui ini, yaitu folder sensor project. Nah, di sini kita tadi
mana tadi? Oke. Nah, di sini pada folder sensor project kita disuruh menjelaskan struktur directory dan package atau folder. Jadi untuk strukturnya ini di sini yang pertama untuk package-nya yaitu sensor project. Kemudian di dalam sensor project yaitu ada package lagi atau folder lagi yaitu sensor OPS. Dan ada folder tambahan. Nah, di dalam sensor OPS itu ada sebuah modul yaitu init.py. Modul init.py ini berfungsi untuk menandai folder sensor OPS ini yaitu sebagai package. Dan di sini juga ada generator, ada modul generator, dan juga di dalam sensor project ada modul main 2018 atau modul dari sensor mini project gitu. Kemudian kita hasil running program di yang mana. Nah, kita disuruh menjalankan ini program-program yang telah kita buat. Oke, kita coba running. CMD. Kita coba running ya guys ya. Python apa tadi namanya, main 25782018.py. Entar. Oke, di sini sudah muncul yang untuk menunya. Di sini ada baca sensor suhu, baca sensor kelembapan, dan menu ketiga yaitu keluar dari program. Kita langsung masukkan pertama. Nah, di sini kita hanya dengan mengetikkan memasukkan input yaitu menu 1. Secara otomatis program akan mengukur sensor suhu dan nilai suhu berapa derajat. Di sini muncul yaitu 36.036 derajat Celcius. Kemudian kita masuk menu yang kedua yaitu membaca sensor kelembapan, dan untuk kelembapannya di sini terbaca sekitar 50. Kemudian kita keluar. Oke, kita lanjut ke soalnya. Kemudian kita jalankan hasil running V8 tanpa adanya pelanggaran. Oke, di sini kita disuruh running V8. Kita coba running V8 program kita. Oke, running V8. Oke, di sini V8. Sini sudah tidak ada kesalahan ya. Artinya program kita sudah sesuai dengan standar V8. Kita lanjut ke hasil running PyDoc, dokumentasi dari fungsi dan modul.
Artinya kita akan menampilkan dari docstring ini ke command prompt. Oke, kita coba. Caranya di sini kita menggunakan perintah Python ini ini Python means Python main well play. Kayaknya benar. Oh, sepertinya ada kesalahan, guys. Sepertinya kita harus masuk dulu ke folder sensor PS apa ya? Saya lupa. Kita coba pj mm finder main apakah bisa? Kita tuh sepertinya tidak menggunakan PY. Sepertinya salah saya. Iya, tidak menggunakan PY. Nah, di sini kita coba yang generator sudah masuk. Ada name function yaitu generate humanity, generate dan apa lagi? Oke. Oke, sudah. Sekarang kita coba apakah kita juga harus merunning dari si main ini ya, guys. Kita coba paydocnya ini atau coba kita running juga. Kemudian pilih nah, benar ya, sepertinya emang tidak perlu menggunakan P lagi di belakangnya. Apabila di depannya kita sudah menggunakan perintah py, maka di belakangnya tidak perlu menggunakan py lagi. Oke, di sini sudah muncul ya docstring dari kode program yang telah dibuat, kode program dari Miniproject. Nah, di sini ada name, description-nya, program utama, fungsinya ada main, utama menampilkan header, menampilkan menu, show header, show menu, menampilkan menu, menampilkan header. Oke. Oke, sudah selesai hands-on dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.